Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah bersama
Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar dalam bayar. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh terus mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang berkati Tuhan. Kami sehat, kami masih kuat. Kami percaya semuanya itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang terus menolong kami, membawa kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami datang lagi kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat pujian penyembahan kami, lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami dalam menghadapi segala tantangan hidup. Kami tahu Tuhanlah penolong bagi kami. Kami bersyukur hari ini Bapa, kami berada di hari yang ke-10, minggu pertama, bulan pertama, tahun 2023, tahun anugerah Tuhan. Walaupun penuh rahasia bagi kami percaya Tuhanlah yang menghentar kami sehingga kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami, mengurapi hamba yang terbatas ini, urapi kami semua, jemaat yang menyaksikan acara ini, yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Tuhan, kami buka hati pikiran kami, Roh Kudus mengurapi kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kami. Puji nama-Mu, kami ucap syukur dan penuh sukacita sambut firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang diberkati Tuhan,
baik yang ada di Luhuk maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini. Tanpa terasa kita telah berada di tanggal 10 bulan Januari. Hari ke-10 bulan Januari, artinya kita 10 hari sudah menjalani tahun anugerah Tuhan, tahun 2023. Dan jikalau pada pagi hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menuntun kita, membawa kita menyeberang di tahun anugerah ini. Sebelum kita beraktivitas, mari kita akan kembali belajar firman Tuhan. Di sepanjang bulan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan terus belajar mengenal identitas kekristenan kita, identitas sebagai orang-orang percaya. Dan Pak Gembala dari tanggal 1 sudah membahas begitu lengkapnya, kompleksnya, apa identitas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ya, dikatakan kita adalah umat pilihan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang, kita adalah anak-anak Allah, bahkan kita juga adalah murid-murid Tuhan, dan kita adalah ciptaan baru. Nah, saudara yang dalam Tuhan, saya akan fokus, ya, kita belajar satu identitas ini, yaitu menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar karena begitu lengkapnya identitas kita sebagai orang percaya, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita di sana sini akan banyak tantangan, tetapi kita percaya, kita mengenal Tuhan kita punya identitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya angkat tema pagi hari ini, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Bapak kasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar banyak, ya, tentang identitas kita, seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini begitu lengkapnya, saudara-saudara. Katakan kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Nah, saudara-saudara, dan hari ini kita melihat satu identitas pada diri kita yang Tuhan letakkan, Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita adalah ciptaan baru, menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudara, kita sudah 10 hari menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Ada sesuatu yang sudah berubah pada diri saya. Nah, saudara-saudara, secara fisik, ya, secara apa yang kita lihat tentu saja tidak berubah, ya. Kita tetap sama seperti kemarin. Tapi saudara-saudara, ya, apa yang dimaksud dengan firman Tuhan bukan perubahan secara fisik, tetapi saudara-saudara, perubahan hidup, perubahan sikap hati, perubahan cara berpikir kita yang lahir dari dalam, di mana saudara-saudara, Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Identitas yang lahir dalam diri kita, sikap manusia baru, ya. Meninggalkan manusia lama, menjadi manusia baru. Salah satu sikap yang lahir dari dalam hati kita, lahir dari dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, sejak kita mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita adalah menjadi ciptaan baru. Kita adalah manusia baru. Kita diciptakan, ya, menurut gambar dan rupa Tuhan. Dikatakan, saudara, dari waktu ke waktu kita akan mengalami kehidupan kita. Kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, masuk tahun 2023 ini. Nah, saudara-saudara, tentu saja kita punya komitmen, ya, untuk berubah, ya, mengenai hati kita yang diperbaharui, perubahan sikap hati, perubahan pola pikir kita, perubahan tutur kata kita, karakter kita, ya, akhlak dan moralitas kita yang berani melawan dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan,
Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru adalah pembaharuan hidup yang lahir dari dalam hati kita. Hati yang dipimpin dan dituntun oleh kuasa Allah Roh Kudus. Membawa kita untuk berubah. Ya, pembaharuan hati, cara berpikir kita, tutur kata kita, perubahan karakter, akhlak moralitas kita yang harus berani melawan dosa. Hidup dalam kerendahan hati, itu salah satu perubahan. Salah satu contoh-contoh adalah manusia baru, lahir di dalam Kristus, hidup memiliki hati seorang hamba. Itu salah satu sikap sebagai manusia baru, hidup yang diperbaharui. Nah, saudara-saudara, ya, orang yang mengalami pembaharuan hidup, orang yang mengalami pembaharuan hati, kita tidak melihat dari aksi, ya, tetapi dari reaksi. Nah, saudara, kita bisa saja sudah melayani Tuhan, ya, melakukan ini dan itu. Mungkin kita bagus berkhotbah di atas mimbar, kita bagus di atas panggung, tetapi saudara-saudara, bagaimana reaksi kita menghadapi satu persoalan misalnya? Ya, apa kita masih gampang tersinggung, masih mudah merendahkan orang lain, masih menganggap diri mungkin lebih baik dari orang lain? Nah, saudara-saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mengalami pembaharuan hidup, kita lihat bukan dari aksi, tapi dari reaksinya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita merespon, reaksi kita merespon sesuatu persoalan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gampang tersinggung, tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang sabar, ya. Di sana ada penguasaan diri, dan itu reaksi atau tanda-tanda orang yang menjadi manusia baru, orang-orang yang sudah dirubah oleh Tuhan. Nah, saudara, 10 hari kita jalani tahun 2023. Tentu saja ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Seperti saya katakan tadi, sikap hati kita, pola pikir kita, tutur kata kita, atau semangat baru, ada terobosan baru yang akan kita kerjakan. Kita sudah meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kita sudah meninggalkan tahun yang lama. Kalau mungkin kemarin, di tahun kemarin kita masih banyak persoalan, tapi saudara-saudara, kita sudah tinggalkan. Tuhan sudah membawa kita menyeberang di tahun yang baru, tahun anugerah Tuhan, walaupun penuh rahasia, tapi kita percaya kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam rencana yang indah. Jadi pembaharuan hidup yang pertama, saudara-saudara, seperti firman Tuhan katakan, adalah pembaharuan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu, yang membawa kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita lihat Filipi 2 ayat 5, dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kita perlu merubah pola pikir kita. Pikiran dan perasaan kita perlu diubah. Apa yang kita pikirkan selama ini, saudara-saudara? Perasaan kita seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin kita itu ada orang-orang yang terlalu gampang tersinggung. Pikiran perasaan kita perlu diperbaharui supaya saudara-saudara kita berpikir tentang hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya, saudara-saudara, seperti hidup dalam kerendahan hati, ya. Sabar, punya penguasaan diri. Jadi saudara-saudara, cara berpikir kita, ya, mengenakan pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Marilah kita meresponnya, ya, dengan pikiran yang tertuju kepada Kristus, dengan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan. Saudara, kita lihat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara-saudara, kita pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Nah saudara, walaupun dengan situasi dunia akan terjadi, saudara jangan kita terpengaruh dengan situasi yang ada di sekitar, tapi mari kita fokuskan pikiran kita. Manusia ciptaan baru tidak akan terpengaruh dengan situasi yang akan terjadi di bumi ini. Kenapa? Karena kita fokus, pikiran kita tertuju kepada Kristus, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dari tahun 2023 ada terobosan baru yang kita mau kerjakan bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita merubah cara pikir kita. Kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Kita tinggalkan pola-pola pikir kita yang lama, cara-cara hidup kita yang lama, cara-cara kita berpikir yang lama. Mari kita melakukan pembaharuan hati. Kita berikan hati kita dipimpin oleh Roh Kudus, pikiran kita dipimpin oleh Kristus seperti kata firman Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita fokuskan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Jangan kita terpengaruh dengan segala intimidasi yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara-saudara, kita punya identitas adalah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Mari kita tinggalkan pola hidup lama kita, cara-cara kita berpikir yang lama. Kita sadari saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang punya identitasnya. Kita adalah umat pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Kristus, anak-anak Allah, anak-anak terang, ciptaan baru. Nah saudara-saudara, dalam situasi apapun yang sedang terjadi saat ini, saudara, marilah kita fokus. Mari kita tinggalkan cara berpikir kita yang lama. Kalau di tahun-tahun kemarin mungkin kita tidak punya semangat kita berpikir tentang hal-hal yang akan terjadi yang intimidasi lebih. Tetapi di tahun 2023 ini tahun baru, tahun anugerah Tuhan, walau penuh rahasia, mari kita memahami apa identitas kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, sangat luar biasa. Hari ini kita belajar, kita adalah ciptaan baru, manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tahun lama kita tinggalkan, tahun baru sudah datang. Sikap-sikap hidup kita yang lama, yang kemarin-kemarin mari kita tinggalkan. Tapi pembaharuan hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang menuntun hidup kita, sehingga situasi apapun yang akan terjadi di tahun 2023 ini kita percaya ini tahun anugerah Tuhan. Walaupun prediksi manusia mungkin di tahun 2003 adalah tahun ke-8, tapi percayalah kita adalah anak-anak terang. Terang Kristus ada di dalam hidup kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah, anak-anak Tuhan. Tuhan menyediakan begitu janji, banyak janji dan berkat-berkatnya. Kita adalah menjadi manusia baru. Kita adalah ciptaan baru. Hiduplah di dalam pembaharuan hati, dalam cara berpikir kita, tutur kata kita, dan tindakan kita yang menandakan bahwa kita adalah punya identitas anak-anak terang, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah dan ciptaan baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas firman di pagi hari ini yang kami mau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami biar kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua. Hamba-Mu yang sudah berbicara Tuhan, semua jemaat yang menyaksikan acara ini, yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, Tuhan, kami buka hati pikiran kami, Tuhan, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi semua yang menyaksikan acara ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun pergumulan kami, Tuhan, angkat pergumulan kami. Tuhan, beri kami kekuatan baru. Tahun ini tahun anugerah Tuhan. Kami adalah ciptaan baru. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami anak-anak terang. Kami orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman akan menguatkan kami menjalani hidup di dalam pembaharuan hati, tutur kata, pikiran kami, dan tindakan-tindakan kami atas pimpinan Roh-Mu yang kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami jalani hari ini bersama-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC,
silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.